Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Azizah dengan NIM 079 dari kelas 5C, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Islam. Saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan ekonomi dan sosial dalam studi kelayakan. Langsung saja ke materi pertama, yaitu aspek ekonomi. Aspek-aspek ekonomi tidak hanya terkait dengan lapangan kerja dan faktor ekonomi lainnya, namun ekonomi juga harus tersedia dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, ketersediaan barang-barang pokok dan fasilitas-fasilitas informal menjadi indikator pada aspek ekonomi yang tidak dapat dikesampingkan. Bagi masyarakat, adanya investasi ini ditinjau dari aspek ekonomi yang memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Adapun bagi pemerintah, dampak positif yang diperoleh dari aspek ekonomi adalah memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian aspek sosial. Sosial adalah interaksi manusia dengan sesamanya dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Maka jika ilmu pengetahuan memberikan fokus pada interaksi alam, sedangkan ilmu pengetahuan sosial memiliki fokus antara interaksi manusia dengan sesamanya. Dampak positif dari aspek sosial bagi masyarakat secara umum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan sarana lainnya. Kemudian bagi pemerintah, dampak negatif dari aspek sosial adanya perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya, dan kesehatan masyarakat. Dampak negatif dalam aspek sosial termasuk terjadinya perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Jadi dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelaah apakah jika suatu usaha atau proyek yang dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian. Dampak negatif yang mungkin timbul dari aspek ekonomi itu ada dua. Yang pertama, eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Yang kedua, masuknya pekerja dari luar negeri yang mengurangi kesempatan atau peluang bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, sosial. Dampak negatif yang muncul dalam aspek sosial diantaranya perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, struktur sosial lainnya, dan peningkatan kriminalitas. Materi selanjutnya yaitu dampak yang timbul. Dalam aspek ekonomi, dampak yang timbul itu ada 4. Yang pertama, dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga, yaitu meningkatkan pendapatan keluarga, membuka kesempatan kerja, sekaligus mengurangi pengangguran. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam, yaitu pemilihan dan penguasaan sumber daya yang teratur, penggunaan lahan yang lebih efisien dan efektif, peningkatan nilai tambah sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah, baik lokal maupun regional, yaitu menambah peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat, menambah jenis dan aktivitas ekonomi non-formal,
di masyarakat, pemerataan pendapatan asli daerah dari pembayaran pajak usaha. Yang keempat, pengembangan wilayah. Nah, meningkatkan pemerataan pembangunan karena dengan prioritas pembangunan di daerah tertentu, seperti di Kecamatan Prambon dan Kecamatan Tanjung Anom pada sektor perikanan air tawar yang memiliki potensi perikanan yang cukup bagus, sehingga dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Yang selanjutnya, dampak sosial yang timbul. Yang pertama, adanya perubahan struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pekerjaan, dan pendidikan. Yang kedua, perubahan pendapatan tingkat penduduk. Yang ketiga, perubahan komposisi tenaga kerja baik tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat pengangguran. Yang keempat, perubahan budaya. Yang kelima, perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha dan kegiatan baik pro maupun kontra. Yang keenam, kemungkinan terjadinya tingkat kriminalitas dan konflik antar warga asli dan pendatang. Yang materi selanjutnya yaitu peningkatan pendapatan nasional. Apabila suatu investasi bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan nasional. Dengan kata lain, adanya investasi akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan daerah, di mana investasi tersebut dilakukan. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan tiga pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi atau production approach. Yang kedua, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Yang ketiga, pendekatan pendapatan atau income approach. Nah, dalam prakteknya, pendapatan nasional di negara maju itu biasanya menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendapatan. Sedangkan di negara yang sedang berkembang menggunakan pendekatan produksi dan pengeluaran. Nah, metode atau pendekatan mana yang digunakan itu tergantung pada mudah tidaknya memperoleh data di lapangan dan tingkat validitas data tersebut. Nah, materi yang terakhir yaitu aspek ekonomi dan sosial dalam Islam. Itu ada 4. Yang pertama, zakat dan sedekah. Yang kedua, mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga, keberlanjutan sosial dan ekonomi. Yang keempat, larangan riba. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.